Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keza Rama Putra. Halo guys, nama aku Muhammad Abdul Hakim. Kami berasal dari kelas 11 Merdeka J, akan menjelaskan tentang perangkat komputer, Bagaimana proses dari input sampai output, dan kesalahan yang terjadi pada komputer. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang hardware dan software. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang hardware terlebih dahulu. Di hardware terdapat yang namanya input. Input contohnya seperti keyboard. Dan juga terdapat output. Di output ini terdapat seperti monitor. Dan ada juga yang namanya processing unit seperti CPU dan GPU. Oke guys, sorry kelupaan. Jadi di dalam CPU itu berisikan prosesor seperti Intel Core i5 dan lainnya. Di dalam chip prosesor tersebut ada CU, ALU, charge, dan juga register. Dan yang terakhir ada yang namanya storage seperti hard disk. yang kedua ada perangkat lunak atau yang biasa kita sebut sebagai software. Nah, di perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh, seperti sistem operasi seperti Windows dan Mac OS. Oke guys, jadi sorry banget harus ngepost lagi. Jadi ternyata sistem operasinya itu harus jelaskan ya guys ya. Jadi apa itu operation system atau sistem operasi? Itu adalah perangkat lunak dasar yang menghubungkan hardware dengan software agar komputer atau HP kita bisa digunakan. Fungsinya itu yaitu mengatur perangkat keras, memori, proses, input sampai output, dan memberikan antarmuka ke pengguna. Contohnya seperti yang disebutkan tadi, Windows dan Mac OS. Terima kasih. Yang kedua ya ada juga berbagai aplikasi dan berbagai game di situ. Sorry harus ngepost sedikit lagi sebentar aja. Jadi selain hardware dan software ada juga yang namanya brandware. Apa sih brandware itu? Brandware itu adalah orang yang memakai, mengatur, dan mengelola komputer. Siapa brandware itu? Yaitu kita, manusia sendiri. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan tentang alur kerja sistem komputer. Yang pertama ada input, di mana kita menekan akan mulainya suatu kerja dari alur tersebut. Seperti kita menekan A. Dan dari input akan dilanjutkan dengan yang namanya RAM. Di RAM, jika RAM terlalu penuh, maka akan dialihkan ke ROM. Nah, di ROM itu supaya perjalanannya lebih lancar. Dan dari RAM akan dilanjutkan ke cache, di mana cache adalah penyimpanan super cepat supaya CPU lebih efisien. Nah, setelah dari cache akan dibawa ke yang namanya CU atau control unit, yang dimana letaknya adalah di dalam CPU. Nah, CU itu adalah tempat mengatur atau mengolah data yang super cepat. Setelah itu akan dibawa ke dua tempat sesuai kebutuhannya. Yang pertama ada ALU, di mana tempat untuk mengatur aritmatika dan logika. Yang kedua ada register, yaitu penyimpanan super cepat dan efisien. Lalu akan dibawa kembali ke RAM dan berakhir di layar komputer kita atau yang biasa kita sebut sebagai output. Terakhir kami akan menjelaskan beberapa penyakit yang umum terjadi pada komputer. Yang pertama, kenapa sih komputer itu bisa berjalan lambat? Yang pertama, RAM terlalu kecil atau terlalu penuh. Jika RAM terlalu kecil atau terlalu penuh, maka komputer tidak bisa menjalankan banyak aplikasi atau tugas, sehingga membuat komputer berjalan lambat. Yang kedua, sudah terjaring virus atau malware. Jika komputer sudah terjaring virus atau malware, maka komputer dengan seiring waktu akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Dan yang ketiga, spesifikasi komputer yang terlalu rendah. Jika komputer memiliki spek yang terlalu rendah dan dipaksakan membuka aplikasi yang terlalu berat, maka komputer tidak sanggup untuk menampung aplikasi tersebut dan berjalan dengan sangat lambat. Nah, kenapa juga sih komputer macet total? Saya akan menjelaskan 3 buah. Yang pertama ada karena prosesor terlalu panas akan membuat lambatnya proses dari kerja komputer. Dan yang kedua ada karena softwarenya sudah terjangkit virus, jadi membuat komputer macet total. Dan yang ketiga ada yang namanya karena aplikasi terlalu banyak dibuka atau diakses. Jadi karena terlalu banyak aplikasi dibuka, maka komputer akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh aplikasi tersebut. Jadi membuat komputer macet total. Nah, jadi kami lupa nih untuk ngasih tahu kalian solusi buat masalah-masalah tersebut. Jadi dimulai dari yang pertama, solusi jika RAM kalian terlalu kecil atau terlalu penuh. Solusinya adalah menutup aplikasi yang nggak dipakai,
tambah atau upgrade RAM jika slotnya masih ada, dan menggunakan aplikasi yang ringan saja sesuai kapasitas RAM. Yang kedua, jika sudah terkena virus atau malware, kalian harus rajin-rajin update antivirus secara rutin agar komputer kalian tidak terkena virus atau malware. Hindari download file dari sumber yang tidak jelas, karena bisa saja file tersebut berisi virus-virus atau malware. Dan yang ketiga, kalau spek komputer kalian terlalu rendah, solusinya kalian bisa menggunakan aplikasi atau software yang ringan saja seperti Office lama dan browser yang ringan. Kalian juga bisa upgrade hardware tipis-tipis, misal dari RAM, SSD, VGA, CPU, kalau kalian bisa dan mampu. Jadi kalau kalian nggak bisa upgrade, kalian gunakan aplikasi yang ringan saja. Tapi kalau saran saya sih ya beli baru aja nggak sih? Nah, solusi komputer jika macet total adalah jika prosesor terlalu panas, bersihkan debu di kipas dan pakai cooling pad. Dan jika terkena virus atau malware, di situ kita bisa hapus aplikasi yang mencurigakan, scan pakai antivirus. Dan jika terlalu banyak aplikasi yang berjalan, solusinya adalah tutup aplikasi yang dipakai dan upgrade RAM kalau memungkinkan. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang komputer dari kami. Semoga video tadi dari kami bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akhir ada lupa